Mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dena Vitasari. Saya adalah salah satu mahasiswi hukum dari Universitas Teknologi Digital dengan NPM 301240007. Di dalam video ini saya akan membahas tentang topik yang sangat penting dan juga serius, yaitu tentang bunuh diri di kalangan mahasiswa ataupun mahasiswi. Kasus ini bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga melibatkan hukum, etika, dan tanggung jawab kita bersama. Di dalam video ini saya akan membahas tentang penyebabnya dan bagaimana langkah hukum serta solusi untuk mencegah tragedi seperti ini supaya tidak terulang lagi. Salah satu kasus yang sempat viral di media sosial adalah kasus seorang mahasiswi dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2021 yang berinisial NWR yang bunuh diri di sebuah makam. Kasus ini sangat mengejutkan publik karena diduga melibatkan tekanan mental akibat hubungan pribadi dan ketidakadilan yang dirasakan. NWR diketahui menjalin hubungan dengan seorang polisi yang diduga memaksanya untuk menggugurkan kandungannya. Adanya tekanan psikologis dan juga kurangnya dukungan membuat NWR ini merasa terjebak dan akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kasus ini juga yang akhirnya memicu perbincangan besar tentang kesehatan mental, perlindungan perempuan, dan juga penegakan hukum. Di dalam kasus ini ada beberapa aspek hukum yang relevan. Yang pertama yaitu pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Jika hubungan tersebut terjadi di luar pernikahan, maka pelaku akan dijerat dengan pasal ini. Yang kedua yaitu pasal 348 KUHP tentang pengguguran kandungan, di mana seseorang yang membantu ataupun memaksa seorang perempuan untuk menggugurkan kandungannya dapat dijerat dengan ancaman pidana hingga 5 tahun. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun NWR ini belum menikah, tetapi tindakan kekerasan psikis dan juga tekanan dalam hubungan dekat dapat dikategorikan sebagai kekerasan yang melanggar hukum. Yang keempat yaitu aspek hak asasi manusia. Bunuh diri ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak individu untuk mendapatkan perlindungan, dukungan, serta akses terhadap layanan kesehatan mental. Kasus ini menekankan pentingnya solusi hukum dan sosial untuk mencegah tragedi serupa. Yang pertama yaitu edukasi dan kesadaran kesehatan mental. Kampus dan masyarakat perlu lebih aktif dalam memberikan edukasi tentang pentingnya kesehatan mental dan menyediakan layanan konseling yang mudah diakses. Yang kedua yaitu penegakan hukum. Di dalam kasus NWR ini, pelaku yang memaksa atau memberikan tekanan harus diproses sesuai hukum, baik KUHP maupun UU PKDRT, untuk memberikan keadilan kepada korban. Yang ketiga yaitu dengan mediasi dan pendampingan. Mahasiswa ataupun mahasiswi yang mengalami tekanan harus mendapatkan akses ke media atau pendamping, baik dari keluarga, kampus, maupun lembaga terkait. Yang keempat yaitu membentuk komunitas pendukung. Kampus dan juga lingkungan mahasiswa perlu membangun komunitas yang mendukung untuk kesehatan mental seperti peer counselor atau kelompok diskusi. Yang kelima yaitu penguatan kebijakan kampus. Universitas harus membuat kebijakan yang melindungi mahasiswa ataupun mahasiswi dari kekerasan, pelecehan, atau diskriminasi, dan memastikan setiap masalah direspon dengan serius. Untuk mencegah adanya kasus bunuh diri dari mahasiswa ataupun mahasiswi, kita harus menerapkan prinsip hukum dan juga beberapa solusi dalam kehidupan sehari-hari. Solusi yang pertama yaitu dengan menciptakan ruang aman di kampus. Kampus perlu menjadi tempat yang aman untuk menyuarakan masalah tanpa rasa takut akan stigma ataupun pembalasan. Yang kedua yaitu dengan memperkuat peran teman sebaya. Sebagai mahasiswa ataupun mahasiswi, kita harus peka terhadap teman-teman yang menunjukkan tanda-tanda tekanan mental.
kita dapat mengajak bicara ataupun dorong mereka untuk mencari bantuan. Yang ketiga yaitu dengan menghapus stigma kesehatan mental. Kita perlu mengubah pandangan masyarakat tentang kesehatan mental. Mendapatkan bantuan profesional bukanlah tanda kelemahan, tetapi bentuk keberanian. Dapat disimpulkan bahwa kasus bunuh diri seperti yang dialami oleh NWR ini mengingatkan kita bahwa tekanan mental dan juga kekerasan psikis bukanlah hal yang sepele. Sebagai masyarakat, tentunya kita punya tanggung jawab untuk mencegah tragedi ini terjadi dengan memberikan dukungan, meningkatkan kesadaran, dan juga menegakkan hukum bagi mereka yang melanggarnya. Hidup adalah hak yang sangat berharga, dan tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi dengan bantuan orang-orang di sekitar kita. Jika kamu ataupun teman kamu sedang merasa tertekan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional atau bercerita kepada orang-orang yang bisa kamu percaya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan juga bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih, bye-bye.